Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai tentang aspek perilakuan pada akuntansi sumber daya manusia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu dong apa itu pengertian dari akuntansi sumber daya manusia. Jadi di sini terdapat tiga sumber. Yang pertama adalah dari Komite Asosiasi Akuntansi Amerika yang menyatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia merupakan proses pengidentifikasian dan pengukuran sumber daya manusia untuk dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Lalu selanjutnya ada dari Dixon dan Westphalen yang mengatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia merupakan pengukuran sumber daya manusia pada sebuah perusahaan, termasuk dari laporan yang menggambarkan masalah dari keuntungan dan biaya dari pelatihan, kepindahan karyawan, ataupun pengetahuan dari karyawan tersebut. Lalu, pengertian secara harfiah yang mengatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia merupakan akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya dari sebuah organisasi. Lalu selanjutnya adalah sasaran dan ruang lingkup dari akuntansi sumber daya manusia. Nah, jadi akuntansi sumber daya manusia ini memiliki sasaran berupa karyawan. Nah, kenapa karyawan? Karena karyawan ini merupakan sebuah aset khusus, maksudnya adalah sebuah aset yang tidak bisa diduplikasi. Nah, sehingga keunggulan dari karyawan ini, keunggulan pengetahuan dari karyawan ini akan membantu produktivitas dari perusahaan. Lalu terdapat dua alasan mengapa kita masukkan sumber daya manusia ke dalam akuntansi. Pertama, karena manusia merupakan sumber daya berharga bagi perusahaan selama mereka memberikan jasa yang dapat diukur. Lalu nilai seseorang sebagai sumber daya itu juga tergantung dengan gaya dari manajemennya. And next, kerangka konseptual. Secara konseptual, tujuan akuntansi sumber daya manusia adalah memasukkan sumber daya manusia sebagai aset pada laporan posisi keuangan setara dengan aset lainnya. Selanjutnya adalah analisis biaya pelatihan dan pemilihan. Berinvestasi dalam bidang sumber daya manusia dengan cara melakukan akuisisi dan pelatihan. Investasi ini diharapkan akan memberikan keuntungan dengan cara dihasilkannya jasa-jasa dari aset-aset tersebut. Lalu pelatihan dalam perusahaan merupakan aktivitas pengembangan kapasitas pekerja untuk memperbaiki mutu dari efisiensi dan kualitas pekerjaan. Nah, pelatihan kreatif akan menghasilkan perusahaan yang kompetitif. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi sumber daya manusia dari perspektif akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial? Pada akuntansi keuangan, sumber daya manusia diperlakukan sebagai aset, dan pada akuntansi manajerial, sumber daya manusia diperlakukan sebagai biaya. Nah, biaya ini terdiri dari tiga biaya: biaya historis, biaya substitusi, dan biaya kesempatan. Lalu selanjutnya adalah analisis biaya keluar. Nah, berdasarkan konsep, biaya keluar dapat digolongkan ke dalam tiga kategori. Biaya ini merupakan biaya atas hilangnya efisiensi, biaya lowongan pekerjaan selama pencarian karyawan baru, dan determinasi pembayaran. Lalu perkembangan sejarah akuntansi sumber daya manusia terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama terjadi pada tahun 1960 sampai 1966. Pada tahap ini, dorongan awal untuk pengembangan akuntansi sumber daya manusia berasal dari berbagai sumber, termasuk teori ekonomi mengenai modal manusia. Lalu tahap kedua pada tahun 1966 sampai 1971. Tahap ini merupakan tahap periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya sumber daya manusia. Tahap ketiga adalah dari tahun 1971 sampai 1976. Dalam masa ini terjadi peningkatan usaha untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam usaha organisasi. Lalu tahap keempat pada tahun 1976 sampai 1980. Tahap ini merupakan tahap penurunannya minat akademis dalam sebuah perusahaan. Salah satu alasan turunnya ini adalah karena kebanyakan riset pendahulu yang mudah terselesaikan. Dan terakhir, tahap kelima dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Tahap ini mencakup awal kebangkitan minat dalam teori dan praktik akuntansi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola perusahaan secara efisien, sehingga perusahaan tidak akan segan untuk memberikan nilai tinggi pada sumber daya manusia tersebut. Lalu, konsep awal akuntansi sumber daya manusia. Hermanson merupakan orang pertama yang mencoba memasukkan sumber daya manusia dalam laporan posisi keuangan yang dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia. Pendekatan awal akuntansi sumber daya manusia digambarkan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi tentang sumber daya manusia untuk memudahkan efektivitas manajemen dalam organisasi. Lalu disusul dengan Groger dan Johansson yang mengatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia adalah seluas pertanyaan tentang filsafat sebagai teknik dengan satu alasan untuk berbagai pendekatan. Lalu fungsi akuntansi
sumber daya manusia, yaitu sebagai alat politis. Jadi akuntansi sumber daya manusia sebagai alat politis digunakan untuk menunjukkan kesalahan manajemen sumber daya manusia, sehingga untuk menentukan alternatif investasi yang lebih kuat dan manajemen yang lebih baik. Yang kedua, sebagai instrumen yang bersifat mendidik, gunakan untuk menunjukkan kesalahan manajemen sumber daya manusia, sehingga untuk menentukan alternatif investasi yang lebih kuat dan manajemen yang lebih baik. Yang ketiga adalah sebagai alat bantu pengambil keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh sumber daya manusia lebih masuk akal dari sudut pandang manajemen. Dan selanjutnya adalah arti penting akuntansi sumber daya manusia. Jadi akuntansi sumber daya manusia ini merupakan respon dari metamorfosis fundamental dari ekonomi industri ke ekonomi jasa. Jadi, sumber daya manusia merupakan fitur khusus pada setiap perusahaan dan dianggap sebagai aset dari perusahaan tersebut. Jadi, apa efeknya dari ekonomi jasa ini? Yaitu perubahan dalam komposisi dari angkatan kerja. Nah, di mana sekarang tidak hanya di sektor mana manusia itu dipekerjakan, namun apa jenis keahlian yang diminta dari pekerjaan tersebut. Hasilnya adalah dibutuhkannya sebuah jasa. Nah, jasa ini adalah produk dari sejumlah besar pelatihan dan pengalaman. Dengan demikian, perekonomian tersebut terdiri atas semakin banyak karyawan yang bersifat teknis dan profesional. Baiklah, materi selanjutnya ini mengenai penelitian awal tentang sumber daya manusia. Salah satu pendekatan awal untuk mengukur dan mencatat nilai akuntansi sumber daya manusia, sebagaimana metode yang telah dikembangkan oleh R.H. Hermanson. Hermanson mengembangkan metode goodwill yang tidak terbeli untuk mengukur nilai aset manusia yang dikembangkan oleh perusahaan dengan operasi normal seperti pelatihan, rekrutmen, dan seterusnya. Nah, dibandingkan dengan apa yang telah dibeli melalui akuisisi dengan perusahaan lain. Kemudian pada tahun 1966, sekelompok peneliti yang terdiri dari L.M. Brunet, Flamhouse, dan M. Israeli melakukan penelitian di University Michigan mengenai sumber daya manusia. Mereka mengadakan penelitian ini untuk mengembangkan konsep, model, dan teknik dari akuntansi biaya untuk menilai aset manusia. Sejak penelitian awal Hermanson, Brunet, Flamhouse, dan Israeli, terdapat penelitian teoritis dan empiris untuk mengembangkan konsep, model, dan metode akuntansi sebagai aset organisasi. Nah, bidang ini secara keseluruhan telah dikenal sebagai akuntansi sumber daya manusia atau Human Research Accounting. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar dan tujuan akuntansi sumber daya manusia. Asumsi dasar akuntansi sumber daya manusia yang pertama yaitu manusia adalah sumber daya organisasi yang bernilai. Yang kedua yaitu pengaruh gaya manajemen. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan informasi sumber daya manusia. Sementara itu, tujuan akuntansi sumber daya manusia yaitu yang pertama sebagai informasi kuantitatif yang dapat digunakan oleh manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Akuntansi sumber daya manusia memberikan metode penelitian mengenai keuntungan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu teori dan model. Akuntansi sumber daya manusia memberikan suatu teori dan variabel yang relevan untuk menjelaskan nilai manusia dalam suatu organisasi formal. Selanjutnya yaitu kegunaan penerapan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, menyediakan kerangka kerja untuk membantu manajer. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang ketiga, menyediakan alat pengukuran biaya dan nilai manusia. Yang keempat, yaitu memotivasi manajer untuk memperhatikan dampak dalam pengambilan keputusan usaha terhadap sumber daya manusia. Selanjutnya, unsur-unsur penting pembentuk akuntansi sumber daya manusia. Pertama, yaitu aset tak terwujud sebagai sumber daya manusia. Terdapat dua bentuk utama aset tak terwujud atau terukur yang tercipta secara hukum seperti rahasia dagang, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aset tak terwujud yang tidak terukur yang tercipta secara persaingan seperti aktivitas hutang dan lain sebagainya. Yang kedua goodwill yang bernilai dagang. Yang keempat hak cipta. Yang kelima yaitu hak paten. Alasan pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memperbaiki manajemen sumber daya manusia. Yang kedua fokus pada karyawan sebagai aset. Nah, yang ketiga yaitu memperoleh kualifikasi angkatan kerja. Dan selanjutnya itu mengenai nilai aset dari pengorganisasian manusia. Yang pertama yaitu peran penting manajerial. Dalam perspektif manajerial, akuntansi sumber daya manusia ini ditujukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Akuisisi sumber daya manusia meliputi perekrutan, seleksi, dan penerimaan orang untuk memenuhi tenaga kerja pada suatu organisasi saat ini dan ekspektasi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kebijakan akuisisi dan pengembangan. Yang keempat, alokasi sumber daya manusia. Alokasi sumber daya manusia adalah proses penempatan orang ke berbagai peran dan tugas di dalam organisasi.
Selanjutnya, konservasi sumber daya manusia merupakan proses mempertahankan kemampuan manusia sebagai individu dan efektivitas sistem manusia yang dikembangkan oleh organisasi. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan sumber daya manusia, dan selanjutnya yaitu evaluasi dan imbalan sumber daya manusia. Peran kerja sistem informasi akuntansi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi sumber daya manusia harus dirancang untuk menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan juga lengkap. Selanjutnya yaitu mengukur biaya sumber daya manusia. Ada 3 konsep biaya. Yang pertama yaitu biaya awal. Biaya awal adalah pengeluaran aktual historis yang terjadi sebagai investasi dalam sumber daya. Yang kedua yaitu biaya pengganti. Nah, biaya pengganti adalah pengorbanan yang dilakukan hari ini untuk menggantikan sumber daya organisasi. Nah, yang ketiga yaitu biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah jumlah maksimum yang dapat diperoleh sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif. Mengukur nilai sumber daya manusia. Dalam mengukur nilai sumber daya manusia, ada konsep nilai manusia yang diturunkan dari teori ekonomi umum, bahwa manusia memiliki nilai dan dapat memberikan jasa atau pelayanan di masa depan. Selanjutnya, yakni adalah pengukuran non-moneter atas nilai manusia. Berdasarkan Francis Likert dan Kang David Bowers telah merumuskan suatu model untuk memperjelaskan efektivitas sistem manusia dan organisasi secara keseluruhan, yang menjelaskan bahwa pengukuran terhadap dimensi tertentu dari organisasi manusia, seperti kepemimpinan manajerial, iklim organisasi, proses kelompok, dengan bantuan teknik riset survei dapat digunakan untuk memperoleh estimasi perubahan dalam kapasitas produktif organisasi. Nah, sementara berdasarkan Likert dan Bowers berfokus pada kelompok, dan model Flumholtz berfokus pada faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang menentukan nilai seseorang bagi perusahaan. Dalam pengukuran moneter atas nilai manusia, Flumholtz juga memfokuskan pada masalah pengukuran nilai seseorang, individu, untuk organisasi yang dikonsepkan sebagai proses skolastik dengan penghargaan. Jika orang tersebut menepati kondisi jasa untuk suatu periode waktu tertentu, maka organisasi memperoleh sejumlah jasa tertentu. Ada 2 teknik pengembangan pengukuran dari nilai moneter sumber daya manusia. Yang pertama, metode goodwill yang tidak dibeli atau unpurchased goodwill. Yang kedua, metode nilai sekarang yang disesuaikan atau adjusted present value. Selanjutnya, rangkaian kesatuan sistem sumber daya manusia. Terdapat 5 rangkaian dari perencanaan, pengambilan keputusan, pemeliharaan sumber daya manusia, dan seterusnya. Ada sistem dari 1 sampai dengan 5. Dalam sistem 1, mengandalkan kemampuan sumber daya manusia yang mendasar. Selanjutnya sistem 2, perencanaan sumber daya manusia dan estimasi biaya yang dianggarkan. Sistem 3, pengambilan keputusan mengenai anggaran dan kebijakan sumber daya manusia. Sistem 4, manajemen memiliki program, pengendalian perputaran karyawan dan ukuran biaya. Dan sistem kelima, diperolehnya kapabilitas akuntansi sumber daya manusia secara utuh. Selanjutnya adalah metode penentuan nilai aset manusia. Nah, dalam penentuan nilai aset manusia, kita mengetahui bahwa aset dan pengukurannya memiliki peranan penting dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kreditor dan investor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, karakteristik aset yang telah kita pelajari pastinya, yang pertama adanya karakteristik manfaat di masa mendatang atau masa depan, kemudian adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset, ada juga berkaitan dengan entitas tertentu, lalu menunjukkan proses akuntari. Yang kelima berkaitan dengan dimensi waktu, dan yang terakhir berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Berdasarkan FASB 1980 mendefinisikan aset memiliki 3 karakteristik utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, yang kedua dikuasai oleh unit bisnis, dan yang ketiga merupakan hasil dari transaksi masa lalu. Nah, kapitalisasi gaji atau upah. Dalam kapitalisasi gaji atau upah, gaji seseorang dikapitalisasi untuk menentukan nilai orang tersebut. Dalam pendekatan ini terbatas penggunaannya karena lemahnya hubungan langsung antara gaji dan nilai seseorang. Nah, selanjutnya adalah biaya perolehan. Biaya perolehan memiliki pengorbanan ekonomi sebagai belanja modal. Yang pertama, untuk aset non-moneter yang baru diperoleh, dan yang kedua adalah untuk aset yang telah dipakai. Kemudian ada biaya penggantian. Dalam metode ini, nilai manusia dengan memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan jika harus menggantikan mereka dengan orang lain dengan tingkat keahlian dan pengalaman yang sama. Ada juga metode tawar-menawar yang kompetitif, metode nilai ekonomis, metode nilai sekarang, dan metode goodwill dan variabel perilaku. Nah, pendekatan teknis terhadap penerapan akuntansi sumber daya manusia, ada beberapa pendekatan yang kita ketahui. Yang pertama adalah akuntansi aset manusia atau human asset accounting. Yang kedua, akuntansi modal manusia, dan yang ketiga adalah akuntansi goodwill manusia. Dalam penerapan sumber daya manusia dengan metode kompensasi, nilai seseorang dapat ditentukan dari nilai tunai penghasilannya yang masih tersisa di masa depan, yang diperoleh dari pekerjaannya, dan memiliki rumus perhitungannya dan contoh dari perhitungan dalam nilai modal, analisis nilai-nilai yang dapat kita lihat langsung di buku akuntansi perilaku di halaman 734 sampai 737. Dan di sana akan dijelaskan mengenai contoh soal modelnya dan juga analisis nilai dengan rumusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.